Selamat datang, Nona Ye. Hari ini Nona Ye akan datang ke klub kita untuk memilih seorang pria yang bertubuh bagus dan tampan dengan bayaran tinggi untuk memiliki anak. Hanya ini saja. Nona Ye, ini semua pria yang memenuhi kriteria Anda. Anda tidak tertarik dengan salah satunya? Aku ingin pria yang tampan dan bertubuh bagus. Apakah mereka memenuhi kriteria itu? Aduh, Nona Ye, ini sudah yang terbaik yang kami miliki di klub ini. Tunggu, jangan pergi dulu. Nona Ye, aku baru ingat. Di klub kami masih ada satu pria lagi. Dia adalah aset berharga bagi kami. Bagaimana orangnya? Tampan dan bertubuh bagus. Pasti memenuhi kriteria Anda. Panggil dia ke sini. Panggil. Aichiu. Aset berharga kami sudah tiba. Coba buka bajumu. Luar biasa. Siapa namamu? Siapa aku? Orang terkaya di kota Chiang, taipan bisnis bernilai miliaran, Bo Wang Chuan atau dikenal Tuan Bo, hari ini kembali ke negara ini. Tuan Bo! Kak, kau baru saja kembali dan langsung berdoa di kuil. Apa sebenarnya yang kau minta? Bukan urusanmu. Kak, aku tidak berani. Tapi keluarga Bo hanya punya satu pewaris. Nyonya tua sangat ingin menimang cucu. Dia sudah mengatur sekelompok putri bangsawan untuk kau pilih. Cepatlah kembali ke rumah. Aku tidak tertarik pada wanita. Kak, Nenek sudah menelpon untuk mendesakku. Pada hari Tuan Bo kembali, di persimpangan Jalan Lingkar Barat terjadi kecelakaan mobil. Orang terkaya Tuan Bo menghilang sejak itu. Beberapa hari yang lalu Aciu pingsan di depan pintuku. Lain kali datang lagi ya. Siapa ini? Aku memanggil dokter untuk memeriksanya. Dokter bilang dia hilang ingatan. Kulihat dia tampan, tubuhnya juga bagus. Dia bisa jadi sumber penghasilanku. Jadi aku memberinya nama Aciu. Aku mulai melatihnya. Sepertinya Nona Ye tertarik pada Aciu. Aku bisa dapat untung besar kali ini. Namanya Aciu. Aciu, ayo sapa dulu. Iya, nama aku Aciu. Kakak, nama aku Aciu. Nona Ye, Aciu kami ini bisa mencuci, mengerjakan pekerjaan rumah apa saja. Dan lagi, dia menguasai belasan bahasa. Kepintarannya luar biasa. Yang paling penting, Aciu kami sangat tahu aturan. Aciu, moto klub kita adalah jika ingin hidup kaya, pria harus melatih ototnya. Pria harus melatih ototnya. Asalkan Kakak senang, aku juga senang. Tampan dan bertubuh bagus. Yang penting penurut dan baik. Tidak akan membuatku susah. Pernah punya wanita tidak? Ini pertama kalinya buat kakak. Jadi ingin mencari yang bersih. Nona Ye, Aciu kami tidak tahu apa-apa. Dijamin ini pertama kalinya. Baiklah, kau ikut kakak pulang. Mulai sekarang kakak akan merawatmu. Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya perlu bersamaku. Untuk punya anak. 30 miliar untuk anak laki-laki, 40 miliar untuk anak perempuan, dan 50 miliar untuk anak kembar. Bagaimana? Kakak begitu cantik. Aku bersedia. Ayo kita pergi. Nona Ye, hati-hati di jalan. Iya, tenang saja. Nanti aku belikan.
Ye Qinghuan, kenapa kau di sini? Siapa dia? Kakak belum tahu ya? Aku dan Qingsen sudah menikah. Sekarang aku sudah jadi Nyonya Su. Kakak, jangan-jangan kau kesini untuk mencari pria simpanan ya? Yeling, aku ingat ibuku hanya melahirkan aku seorang putri. Jangan kira ibumu yang hanya selir itu membawamu sebagai anak haram tinggal di keluarganya. Lalu kau bisa memanggilku kakak. Dan dia itu hanyalah sampah yang tidak kuinginkan. Tapi kau bisa memungut sampah yang kubuang itu sudah cukup bagimu untuk dipamerkan seumur hidupmu. Kau? Ye Qinghuan, bagaimanapun juga kau tidak bisa mencari pria simpanan kan? Oh, aku mengerti sekarang. Aku tahu kenapa kau memilihnya. Ibumu meninggalkan wasiat untukmu. Jika kau melahirkan pewaris, kau bisa mengambil alih seluruh grup Ye. Kau ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan anak. Grup Ye adalah warisan ibuku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya. Aku harus hamil dan punya anak. Kakak, paman ini dan bibi ini siapa? Paman? Bibi? Pria simpanan? Siapa yang kau panggil paman? Hah? Kakak, kenapa paman ini galak sekali? Jangan-jangan dia sedang menopause ya? Pria simpanan? Kau... Su Qingchen, kenapa kau berteriak seperti itu? Jangan menakuti adikku. Kau bilang dia adik. Adikku lebih muda darimu, lebih tampan darimu, dan punya 8 kotak otot perut. Dia lebih baik darimu, dasar payah. Kakak, sekuat apapun dia tetap saja hanya pria simpanan. Sedangkan Qingsen adalah CEO grup Su. Kau mencari pria simpanan, apa kau tidak malu? Ye Qinghuan, aku tahu kau tidak bisa menemukan pria yang lebih baik dariku. Tapi kau juga tidak bisa mencari pria simpanan. Sungguh memalukan. Ye Qinghuan, ibumu sudah meninggal. Kau bukan lagi putri kesayangan yang dimanjakan semua orang. Nyonya Bo yang terhormat. Nyonya Bu yang terhormat sudah datang. Orang terkaya di kota Chiang telah menghilang. Nyonya Besar Bo dan Tuan Muda Bo telah mengobrak-abrik seluruh kota. Sejak Wang Chuan pergi ke kuil dan mengalami kecelakaan, dia menghilang. Bagaimanapun dicari, tetap tidak ketemu. Nyonya, mari kita segera masuk. Mungkin saja kakakku ada di dalam. Minggir, jangan menghalangi jalan. Qingchen, dia orang terkaya di kota Chiang. Apa dia Nyonya Besar Bo? Aku dengar Tuan Bo orang terkaya di kota Chiang mengalami kecelakaan mobil dan menghilang. Kalau begitu, ayo cepat kita sapa Nyonya Besar Bo. Kalau bisa dekat dengan keluarga Bo, itu akan lebih baik kan? Oke, ayo. Nyonya Bo. Nyonya Besar Bo, halo. Kau kenal dia? Tidak kenal. Pergi sana. Kau, Nyonya Besar Bo. Tempat apa ini? Nyonya, ini klub pribadi. Tempat yang ada model prianya. Astaga, Asisten Lee, kenapa kau membawa kami ke sini? Kakakku adalah miliarder terkaya di kota Chiang. Mana mungkin? Dia akan datang ke sini untuk jadi model pria. Kakak, sudah lama kau tidak datang melihatku. Apa kau sudah melupakanku? Wang Chuan tidak tertarik pada wanita. Putri-putri dari keluarga terpandang bahkan tidak dilirik. Suatu kali, seorang wanita tidak sengaja menyentuhnya. Dia menyingkirkan wanita itu dan melemparnya keluar. Jika dia bisa memanggil seseorang kakak, maka dia bukanlah Bo Wang Chuan. Kita sudah hampir menjelajahi seluruh kota Chiang, tapi tidak bisa menemukan kakakku. Kemana ya sebenarnya kakakku pergi? Iya, Wang Chuan, di mana kau sebenarnya? Adik, mulai sekarang kita akan tinggal di sini. Kakak, Ada apa? kakak, mereka baru saja menertawakanmu karena membawaku pulang. Jangan pedulikan mereka. Mulai sekarang kau ikut kakak. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Aku bisa mencuci, memasak, mengerjakan pekerjaan rumah. Aku akan sangat menurut pada kakak. Anak pintar. Aku terima telepon dulu. Aku akan memasak.
Adik, kau sedang apa? Aku sedang memasak. Memasak dengan pakaian seperti itu. Kakak tidak suka. Kakak, coba sentuh. Suka tidak? Adik ini seperti rubah jantan penggoda. Membesarkan adik seharusnya untuk melahirkan anak. Semua ini kau pelajari di klub pribadi. Iya. Lalu apa kau belajar hal lain? Misalnya, bagaimana cara memiliki anak? Kakak, aku merasa tidak enak. Di mana yang tidak enak? Di sini. Kakak, tolong aku. Lepaskan jelamekmu. Peluk aku. Ayo ke kamar. Adik, tubuhmu bagus sekali. Kakak suka. Suka. Kakak, kau sudah bangun? Kesucianku hilang begitu saja. Kakak, aku masih ingin. Staminamu kuat sekali, adik. Adik, aku harus kerja. Sekali lagi saja. Teleponnya berbunyi. Halo Ching Huan. Aku dengar dari Ling Ling, kau sekarang bersama dengan seorang pria muda yang tampan. Pak, meskipun Anda ayahku, tapi Anda menelpon untuk mengurusi kehidupan pribadiku. Aku merasa sangat tersanjung. Kau cepat kembali ke perusahaan untuk rapat. Mungkin akan bekerja sama dengan keluarga Bo. Perusahaan kita akan bekerja sama dengan orang terkaya di kota Jiang. Kakak, jangan pergi. Ayo kita lakukan sekali lagi. Adik, aku harus kerja. Perusahaan kita mempunyai kerjasama yang sangat penting. Bekerja sama dengan keluarga Bo. Dia orang terkaya di kota Jiang. Dia itu miliarder. Pemimpin di dunia bisnis. Namanya ada di laporan keuangan. Oh, aku ingat. Namanya Bo Wang Chuan. Boang. Cuan. Adik, kau kenapa? Kepalaku sedikit sakit. Sekarang sudah tidak apa-apa. Aku jadi khawatir. Begini saja, ikut denganku ke perusahaan. Baiklah. Adik, aku rapat dulu ya. Kau tunggu di sini saja. Aku akan jadi anak baik. Bagus. Karena semua orang sudah hadir, aku akan umumkan perubahan personel yang penting. Aku memutuskan untuk memberhentikan Ching Huan dari posisi direktur. Ling Ling akan menggantikannya. Grup Ya kita bergerak di bidang parfum dan kosmetik, menggunakan metode kuno untuk mengembangkan berbagai jenis parfum dan produk perawatan kulit. Posisi direktur R&D aku duduki. Atas dasar apa kau memecatku? Ching Huan, aku adalah CEO grup Ye. Aku punya hak untuk melakukan perubahan secara personal di grup Ye.
Direktur ya, jangan lupa. Dulu ibukulah yang mendirikan grupnya. Meskipun sekarang aku belum hamil dan tidak bisa mewarisi perusahaan, tapi sebagai satu-satunya putri kandungnya, kau belum punya hak untuk mengusirku dari posisi direktur R&D. Kalau begitu, mari bersaing secara adil. Kudengar, Tuan Bo menghilang. Sekarang grup Bo selalu dipimpin oleh Nyonya Besar Bo. Tuan Bo sudah lama menghilang. Sebenarnya kemana dia pergi? Katanya Tuan Bo tampan sekali. Aku nggak sabar ingin lihat. Iya benar. Tampan luar biasa. Apakah setampan itu? Tapi aku pernah bertemu seseorang yang tampan luar biasa, yaitu Aiju. Aiju tidak hanya tampan, tapi juga memiliki tubuh yang sempurna. Ching Huan, sekarang kita akan bersaing secara adil. Kita berharap dapat bekerja sama dengan grup Bo. Kau dan Ling Ling, pergilah ke grup Bo. Siapa yang bisa bekerja sama dengan Nyonya Besar Bo, maka posisi direktur R&D akan menjadi miliknya. Kakak, posisi direktur R&D diberikan kepada yang paling mampu. Kali ini kita bersaing secara adil. Bagaimana? Jika kau kalah, angkat kaki dari perusahaan ibuku. Kalau kakak yang kalah, maka kakak akan pergi dari grup Y. Baik, aku terima. Kau dengar, Presdiria akan mengganti posisi Direktur Ye dengan Yeling. Sejak ibu Direktur Ye meninggal dunia, dia bukan lagi nona besar keluarga Ye. Di keluarga dan grup Ye, tidak ada lagi tempat untuknya. Direktur Ye juga menyedihkan. Jangan dikasihani lagi, sekarang kita harus menjilat Yeling. Ayo. Direktur, mereka terlalu oportunis. Jangan pedulikan mereka. Beberapa tahun ini, peracikan dan pembuatan parfum grup Ye semuanya Anda tangani sendiri. Direktur membuat grup Ye semakin besar. Presiden Ye ini memaksa Yeling masuk ke perusahaan belum cukup. Masih juga ingin merebut posisimu. Aku harus mendapatkan kerjasama dengan grup Bo yang tinggalkan ibuku. Tidak akan aku biarkan siapapun merebutnya. Aku akan ke grup Bo dulu. Adik, ayo kita pergi. Kak, kita mau kemana? Menemui Nyonya Tua Bo di grup Bo. Nyonya Besar Bo. Sepertinya aku pernah mendengarnya. Ling Ling, kerjasama dengan grup Bo sangat penting bagi kita. Kita harus bisa bergantung pada kekuatan grup Bo. Ayah percaya padamu. Ayah, aku tidak akan mengecewakan ayah. Aku pasti bisa mendapatkan kerjasama dengan grup Bo. Jingchen, ku beri kabar baik ya. Ayah akan mempromosikanku jadi direktur perusahaan. Wah, itu bagus sekali. Tapi kakak tidak mau mengalah, dia ingin jadi direktur juga. Bagaimana dengan ayah membiarkan aku dan kakak pergi ke Bo bersama? Siapa yang bisa mendapatkan kerjasama dari tangan Nyonya Besar Bo, posisi direktur R&D akan menjadi miliknya. Tapi, kakak, dia kan sangat berbakat. Aku takut tidak bisa mengalahkannya. Hei Ling, kau tenang saja. Aku kenal manajer Wu dari grup Bo. Aku sudah bicara dengannya. Dia akan langsung membawamu untuk bertemu dengan Nyonya Besar Bo. Sementara Ye Ching Huan akan ditolak di depan pintu. Jingchen, terima kasih ya. Posisi direktur R&D akan jadi miliknya. Kau baik sekali. Ya Ching Huan, kau pasti kalah kali ini. Aku akan mengusirmu dari perusahaan. Sangat layak disebut orang terkaya. Gedung Bo ini sangat megah. Ayo, adik, kita menemui Nyonya Besar Bo. Baik. Permisi, aku Direktur R&D, Ye Ching Huan. Apa Nyonya Besar Bo ada? Beritahu beliau, kami ingin bertemu dengan Nyonya Besar Bo. Maaf, Anda tidak bisa menemui Nyonya Besar Bo. Permisi, aku Nyonya Su Yeling. Tolong antar aku menemui Nyonya Besar Bo. Manajer Wu sudah memberitahu. Nyonya Su, silahkan ikut aku akan mengantar Anda. Yeling, apa maksudnya manajer Wu sudah memberitahu? Kakak, ya seperti yang dikatakan. Jingchen punya hubungan pribadi dengan manajer Wu dari grup Bo. Dia sudah mengatur semuanya untukku. Dia memintaku untuk langsung menemui Nyonya Besar Bo. Kita sepakat bersaing secara adil. Tapi kenapa kau malah begitu? Jingchen yang mengaturnya untukku. Kalau bisa, suruh saja dia mengatur untukmu juga. Maaf ya, aku lupa. Dia hanya seorang gigolo di klub pribadi, kan? Kenapa tempat ini terasa begitu familiar? Kepalaku sakit sekali. Apa? Dia seorang gigolo? Direktur ya, Anda ternyata berhubungan dengan seorang gigolo ya? Mantan nona besar keluarga Ye benar-benar jatuh miskin. Menurutku sekarang nona besar keluarga Ye yang sebenarnya adalah Ling Ling kita. Ling Ling bukan hanya nyonya besar grup Su. Posisi direktur R&D akan segera jadi milik Ling Ling juga. Ling Ling, kedepannya tolong perhatikan kami. Kakak, lihat kau berhubungan dengan seorang gigolo, betapa memalukannya. Semua orang mentertawakanmu. Yang memalukan itu adalah kau.
Ibumu itu pelakor tua yang melahirkan kau si pelakor kecil. Keluargamu mewarisi tradisi pelakor ya? Siapa yang membuat keributan? Halo manajer Wu, aku Yeling, istrinya Tuan Su. Oh, Nyonya Su. Tuan Su sudah menghubungi aku sebelumnya. Manajer Wu, Ye Qinghuan dan pria tampan ini berani membuat keributan di sini. Cepat usir mereka. Biar aku lihat siapa yang membuat keributan. Tuan Bo. Manajer Wu, inilah Ye Qinghuan, dia pria yang tampan. Pria tampan. Aku hanya pernah melihat punggung Tuan Bo. Sepertinya aku salah orang. Dia bukan Tuan Bo. Baru-baru ini Tuan Bo menghilang. Nyonya besar Bo terus memimpin grup Bo. Kalian berdua berani-beraninya datang ke sini membuat masalah. Penjaga! Lempar mereka keluar. Siapa berani menyentuh wanitaku? Adik, ternyata kau sangat terampil. Serang bersama-sama. Seret pria tampan ini keluar. Hati-hati, jangan sampai terluka. Adik, hati-hati. Dia adalah nona besar keluarga Ye. Ye Qinghuan kan? Dia sangat cantik ya. Hah? Manajer Wu, kau menyukainya? Aku bisa mengirimnya ke tempat tidurmu. Daripada dia bersama pria tampan itu, lebih baik bersamaku kan? Hati-hati! Adik, Kau sekarang ada di klub kami. Kau seorang model pria. Aku akan memanggilmu Aciu. aku pilih kau. Ayo pulang dengan kakak. Orang terkaya di kota Chiang, tuan dari keluarga Bo. Dia miliarder memimpin dunia bisnis. Namanya Bo Wang Chuan. Aku ingat semuanya sekarang. Aku adalah Bo Wang Chuan. Adik, kau tidak apa-apa? Dasar gigolo. Mati kau! Kau hanya manajer kecil, tapi berlaga berkuasa di perusahaan Bo. Hai Gigolo, beraninya kau menyentuhnya. Dia adalah manajer perusahaan Bo. Jangan menantangnya. Kau benar-benar kurang ajar. Tuan Bo tidak ada di sini, tapi aku kenal Tuan Muda Bo. Kau percaya atau tidak? Aku bisa langsung menelpon Tuan Muda Bo sekarang. Nyonya Besar Bo dan Tuan Muda Bo, keduanya sekarang ada di perusahaan. Hanya dengan satu telepon saja dariku, kau akan lenyap dari kota Chiang. Bo Feng, baiklah. Coba telepon sekarang. Kita lihat siapa yang akan lenyap. Hah? Ternyata ada yang tidak takut mati ya? Tunggu saja. Halo? Tuan Muda Bo. Semoga Dewi Kuan Im melindungi dan membuat cucuku Wang Chuan cepat kembali. Kak, cepatlah pulang. Tuan Muda Bo, ada orang yang membuat kekacauan di perusahaan. Apa? Sepertinya dia sudah bosan hidup. Kita ke sana sekarang juga. Ada yang membuat kekacauan? Ya, Ayo, kita lihat apa yang terjadi.